Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang kekurangan dan kelebihan sistem ternak itu double sistem ya, atau ternak indukan double sistem. Jadi pembibitan menghasilkan anakan itu pakai dua cara, yaitu secara alami dan juga secara pemakaian mesin tetas ya. Nah, di sini akan saya berikan informasi ketika kita udah ingin memulai usaha ternak. Di pembibitan kita harus memperhatikan hal ini ya. Jadi jangan dilihat untuk menghasilkan panennya aja. Jadi kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi seperti apa untuk penjabaran kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Beternak entok dengan sistem pembibitan itu tentu saja membuat teman-teman itu menggiurkan ya. Jadi untuk menghasilkan anakan dan panen tiap bulan, kemarin udah saya berikan informasi, itu kita sama aja udah punya mesin uang ya. Tapi untuk menghasilkan kesuksesan untuk beternak dengan sistem pembibitan itu kita harus memperhatikan kendala-kendalanya juga ya. Jadi tidak hanya memikirkan profitnya atau keuntungannya saja. Oke, kalau dari segi alami tentu saja untuk kekurangannya itu kita lama ya dalam prosesnya. Prosesnya itu sekitar 2 bulan kurang lebih untuk satu indukan ya. Itu proses dari nelur, terus masa tenggang, dari masa tenggang dulu ya, masa tenggang, nelur, terus masa pengeraman, baru menetas ya. Nah itu membutuhkan sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi lama sekali ya nunggunya teman-teman. Nah kalau kita pakai double system itu istilahnya kita pakai dua cara, yaitu yang seumpama masa tenggang tuh 2 minggu ya, 2 minggu dia nelur. Setelah nelur kita masukkan ke mesin tetas, 2 minggu lagi dia akan nelur lagi. Nah itu dieramkan secara alami, otomatis kita dapat 2 panenan atau double panenan ya. Tapi di sini ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman untuk mesin tetas ya. Jadi tadi untuk kekurangan untuk proses alami ya, penetasan alami itu lama. Terus untuk kelebihannya itu kita bisa membuat indukan itu tidak gampang stres, dan juga sirkulasinya tuh udah diatur ya, udah diatur sendiri sama entoknya ya. Jadi otomatis untuk pakannya sendiri juga normal, atau kita nggak terlalu over ya untuk pakannya. Terus untuk yang mesin tetas itu untuk kekurangannya sendiri ya, kekurangannya sendiri kita bicarakan untuk kekurangannya sendiri dulu ya. Itu ternyata untuk indukan betina itu cepat drop ya teman-teman, karena dia prosesnya itu tidak secara normal. Jadi dia harus dipaksa untuk menghasilkan telur sekitar 1 bulan tuh 2 kali. Padahal untuk prosesnya sendiri, untuk masa tenggang, terus menghasilkan telur, terus pengeraman sampai netas itu 2 bulan, sekitar 2 bulan. Jadi udah dipaksa 2 minggu sekali ya untuk masa tenggangnya itu menghasilkan telur. Jadi 1 bulan menghasilkan dua kali periode nelur ya. Nah itu bisa membuat indukan drop, dan bisa juga istilahnya ya, kita
kita tulis aja di layar ya. Nah, itu bisa membuat indukan itu istilahnya nggak sehat ya, kurang sehat, terus juga membuat stres untuk indukan ya. Terus untuk pakannya sendiri itu ternyata juga harus 2 kali lipat teman-teman, karena untuk energinya itu lebih ekstra. Untuk menghasilkan telur segitu juga harus membutuhkan energi yang cukup banyak. Jadi untuk pakannya sendiri harus diperhatikan. Terus untuk komposisinya juga akan lebih ya, makanya lebih banyak lagi, karena untuk menghasilkan telurnya juga 2 kali lipat. Nah, itu kekurangan dari penetasan dengan mesin tetas. Terus untuk kelebihannya kita lebih cepat teman-teman, kita lebih cepat untuk mendapatkan profit ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk menyeimbangkan antara pakan, nutrisi, terus kita tidak boleh terus-terusan untuk memforsir. Paling enggak kita bisa mengurangi 1 periode seperti itu, karena kalau terus-terusan itu kasihan untuk induk yang betina ya. Jadi sekali lagi boleh saja teman-teman tuh menghitung profit sekian ya, kita memang enak ya kalau kita ngitung gitu, dan mencapai targetnya itu kita harus bekerja keras juga. Kendalanya apa saja teman-teman harus pelajari dulu, jangan dilihat dari kita untung sekian-sekian ya. Jadi kita pelajari dulu untuk kendala-kendalanya, mulai dari kalau kita punya banyak indukan itu juga banyak kendalanya, mengatasi untuk indukan yang nimbrung telurnya ya, seperti di catur unggas itu yang 2 tempat yang dierami 2 ekor betina indukan ya, dan ini 1 yang di sana ada 2 tempat ya. Itu kalau teman-teman belum tahu itu kadang bingung ya, masih bertanya juga, banyak yang bertanya terutama untuk pemula ya. Maka dari itu rekomendasi untuk tempat pengeraman, terus tempat pengeraman seperti ini ya, tempat nelur itu size-nya seberapa, bagusnya ditempatkan di mana, seperti apa untuk tempatnya, itu harus dipelajari dulu. Jadi kalau kita ngitung profitnya atau keuntungan itu kita harus seimbangkan untuk keadaan. Jadi dipelajari yang sulit dulu ya teman-teman, dipelajari yang sulit dulu. Seperti di catur unggas ini juga untuk penjualan telur fertil ini masih tenggangnya 1 mingguan lebih, belum ada 2 minggu ya, belum ada 2 minggu. Untungnya itu banyak pejantan di luar ya, jadi itu bank untuk cadangan yang ini, karena kalau dicampur jadi satu banyak pejantannya malah nggak bagus. Intinya kita pakai 1 dulu ini. Kalau memang jangka waktunya lama belum menghasilkan telur itu biasanya saya ambil untuk betinanya, saya taruh di luar, tapi itu dengan catatan 1 betina 1 pejantan ya. Jadi kalau banyak pun itu nanti malah telurnya itu bisa infertil, atau bahkan kadang banyak yang double. Kalau banyak yang double itu bukan pengaruh dari jantannya juga sih, karena di tempat customer saya yang dulu beli itu nggak ada jantannya, juga banyak yang double untuk kuningnya itu ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk gimana caranya untuk mengatur usaha ini ya. Semuanya butuh proses belajar, dan pengalaman itu adalah satu guru yang berharga ya untuk kita. Jangan dihitung keuntungan terus ya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi informasi dari Catur Unggas Channel, dan ini sekedar share, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita harus tahu untuk memulai usaha butuh proses, butuh belajar ya, dan tentunya butuh modal ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.